Selamat pagi, Mas Akbar kah? Ini Betul, betul. suara sudah didengar ya, Mas Akbar. Terima kasih. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, Mas Akbar, Pak Agus, dan beberapa ada yang lain ya. Oh, ada Pak Is. Terima kasih telah dibuka forum juga pada teman-teman mahasiswa peserta pratugas akhir. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Muhammad Akbar, alumnus kita yang sekarang bekerja di Singapura, angkatannya bareng dengan Pak Agus tadi, Pak Hari punya tadi ya. Jadi cukup lama, cukup senior, pengalamannya luar biasa, sudah 11 tahun di Singapura. Mas Akbar, jadi yang forum ini adalah kelas pembekalan dari pratugas akhir. Jadi mereka adalah mahasiswa semester 7 yang pada saat ini sudah punya beberapa proposal Hmm. proposal proposal tugas akhir yang akan diselesaikan untuk proyek mereka. Total peserta sekitar 80-an mungkin bergabung. Yang pasti bahwa dalam proses pembelajarannya selain ada hal-hal normatif yang kita sampaikan, pengkayaan wawasan tentang proyek-proyek atau desain perancangan menjadi penting. Sejauh ini ragam judul pratugas akhir lumayan banyak dan judul-judul yang terkait dengan transportasi masih lumayan juga gitu, baik terutama untuk stasiun, terminal, bandara dan seterusnya. Mulai tetap banyak gitu ya. Terutama apalagi sekarang ada isu-isu yang terkait dengan misalnya TOD, bagaimana kaitan transportasi dan urban itu menjadi menimbulkan atau menumbuhkan banyak judul yang berkaitan dengan transportasi. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Monggo nanti waktunya kami sampaikan ke Mas Akbar dan bagi-bagi teman-teman silakan disimak presentasi dan transkrip nanti yang disampaikan akan dibagikan nanti. Jadi teman-teman tidak perlu repot untuk mencatat dan seterusnya. Silahkan disiapkan bahan-bahan diskusi berupa pertanyaan dan seterusnya. Monggo Mas Akbar. Baik, terima kasih Pak Labdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah disampaikan Pak Labdo, isu transportasi dan fasilitas pendukungnya semakin menarik karena kecenderungan pemerintah saat ini juga mau menggalakkan pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah fasilitas transportasi untuk menggenjot roda ekonomi. Mudah-mudahan slide operasionalnya lancar ya. Nah, kenapa sih fasilitas transportasi yang baik itu dibutuhkan? Kalau saya analogikan, kenapa sih kita tuh butuh donat? Kita tuh pengen makan donat. Sebagai pengantarnya, ada baiknya kalau kita melihat fasilitas transportasi itu sebagai salah satu faktor pendukung perkembangan sebuah kawasan yang sustainable, yang punya daya tahan, baik dari segi kelestarian lingkungan, sosial maupun ekonomi. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di mana aktivitas kesehariannya didukung, dibutuhkan sistem transportasi yang efisien serta ramah lingkungan. Karena kita nggak bicara sekedar kebutuhan hari ke hari, tapi juga kebutuhan dalam jangka panjang. Nah, pada umumnya perencanaan transportasi sebagai pengantar aja pasti Pak Labdo, Pak Agus, dan mungkin Pak Ika juga sudah menyampaikan terkait dengan TOD dan pendekatan-pendekatan terkait dengan catchment yang secara teori memformulasikan catchment berdasarkan walkable distance 400 sampai 800 meter, di mana mobilitas masyarakat didukung oleh prasarana-prasarana yang memadai. TOD ini berkaitan dengan ketersediaan prasarana berjalan, fasilitas pendukung pesepeda, shuttle,
bahkan uh, fasilitas yang sebelumnya tidak pernah ada seperti ride hailing, semacam Gojek gitu. Nah, kenapa fasilitas transportasi ini menjadi penting? Karena mereka memfasilitasi di mana kebutuhan mobilitas masyarakat di first mile, di mana masyarakat berangkat dari rumah hingga ke last mile, di mana mereka menuju tempat kegiatan sehari-hari, itu terhubung dengan baik dan efisien. Sehingga perencanaan yang baik dibutuhkan, perencanaan yang terstruktur untuk memetakan kebutuhan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga uh, minim konflik sosial dalam proses pengakuisisian lahan uh, yang dilakukan dengan sosialisasi yang baik, melalui sistem analisis data yang sekarang sudah berbasis big data, dan juga jangan melupakan partisipasi masyarakat, sehingga tercapai jalan keluar, tercapai pemetaan um, rute transportasi yang optimal dan baik serta sesuai dengan perangkat hukum yang berlaku. Nah, sesudah kita melalui tahapan pengantar tersebut, mari kita masuk ke aspek kriteria dasar dari perencanaan transportasi, fasilitas transportasi. Apa sih yang membuat fasilitas transportasi itu memenuhi kaidah dasarnya atau kriteria dasarnya? Pertama, faktor keterhubungan. Jadi, transportasi itu pada esensinya mengantarkan seseorang dari titik A ke titik B, di mana keterhubungannya terjamin, di mana kepastian akan rute yang dilalui terjamin. Jadi dalam konteks Singapura pada hal ini sebagai contoh, boleh dikatakan keterkaitan antara fasilitas transportasi berbasis jalan seperti bis terhubung dengan fasilitas berbasis rel seperti kereta yang kemudian dapat mengantar penumpang kepada airport maupun terminal-terminal cruise atau kapal laut. Jadi hal seperti ini amat merangsang keinginan pengguna untuk menggunakan fasilitas transportasi karena keterjaminan keterhubungan itu. Kriteria selanjutnya adalah pemenuhan persyaratan-persyaratan yang sifatnya operasional dan teknikal. Operasional terkait dengan seperti apa fasilitas transportasi itu akan dijalankan, sementara teknikal adalah hal-hal yang bersifat teknis, kebutuhan-kebutuhan dasar yang sifatnya teknis yang mendasari perencanaan fasilitas transportasi. Kalau kita bisa mengupas sedikit terkait masing-masing tipologi, pada slide ini dicontohkan konfigurasi berth atau area-area bis menunggu pada saat menurunkan atau menaikkan penumpang. Konfigurasi paralel, linear, dan sawtooth atau seperti gigi itu menentukan seperti apa sirkulasi yang akan diharapkan. Kemudian pada akhirnya menentukan pula lokasi-lokasi menunggu, lokasi public amenities seperti kantin, seperti first aid atau bangunan ruang emergency seperti ruang penunjang penumpang, penjualan tiket dan sebagainya, dan juga penentuan blok MEP di mana plant rooms yang sifatnya back of house itu diletakkan untuk menjamin keberlangsungan operasional tanpa harus mengganggu kenyamanan penumpang. Di samping itu juga kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan penunjang bagi staff, karena selain penumpang
faktor penting untuk menjamin operasional adalah kenyamanan staff, seperti kalau untuk bus interchange atau terminal bis, mungkin penumpang dan pengemudi harus sama nyamannya, sehingga diberikan ruang istirahat, ruang ganti, dan sebagainya. Selain itu, aspek teknikal, kalau untuk terminal bis pada khususnya, kita harus memahami apa sih grid, structural grid, dan desain grid, dan kenapa ukurannya harus seperti itu. Kalau untuk bis, pada umumnya didasari oleh kebutuhan ukuran kendaraan, jarak minimal antar bus berth, antar area parkir bis saat menunggu, kebutuhan zona safety. Jadi ada bollards, ada uh, apa ya, apa ya istilah bollards ya. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa cari tahu sendiri kalau memang belum belum tahu seperti apa. Tapi ada fungsi-fungsi perlindungan terhadap penumpang, menghindari kemungkinan kecelakaan atau tabrakan atau crash bis yang harus diperhitungkan. Dan juga secara vertikal, minimum headroom clearance. Jadi kita harus paham berapa jarak minimal yang harus disediakan untuk sebuah bus terminal. Pada umumnya kalau di Singapura 5,4 meter itu udah seperti rule of thumb. Jadi untuk sebuah fasilitas yang berhubungan dengan jalan, clearance yang harus dipenuhi adalah 5,4 meter untuk memenuhi kebutuhan bis berukuran standar maupun double decker atau bis tingkat. Nah, selain itu juga persyaratan-persyaratan teknis itu mengharuskan span antar antar column, structural grid, untuk didesain secara optimal. Jadi berapa span optimalnya, mungkin 15 meter antar kolom, sehingga dapat memuat 3 jumlah bis atau 2 jumlah bis. Itu tergantung pada ukuran kendaraan yang harus digunakan. Nah, hal serupa bisa kita temui pada kereta, tapi kalau untuk kereta, berdasar pengalaman saya, ini lebih ditentukan oleh alignment, atau kalau bahasa Indonesia ya trase ya. Jadi seperti apa jalur yang ditentukan, konfigurasinya bagaimana, keterbatasan lahannya seperti apa, entah ada bangunan kah, atau ada, kalau kalau di bawah tanah ada piling kah. Jadi mengharuskan alignment itu diatur untuk pertama menghubungkan antar satu titik dengan titik lain, kedua meminimalisir permasalahan-permasalahan yang timbul terhadap kondisi existing. Jadi umumnya ada 3 konfigurasi untuk platform atau tempat di mana penumpang naik dan turun dari kereta. Island, di mana 2 rangkaian kereta mengapit satu buah platform. Side, di mana 2 buah platform berada di sisi kereta yang berdampingan. Atau stack, di mana kondisi side-nya sangat terbatas dan mengharuskan alignment-nya itu sekecil mungkin, seringkas mungkin, sehingga mengharuskan adanya platform yang bertingkat. Nah, dari situ baru kita menentukan seperti apa lokasi concourse atau tempat di mana penumpang masuk, di mana sisi unpaid yang tak berbayar sebelum kita masuk ke fare gates, fare lines, di mana lokasi paid area yang terhubung dengan platform, dan bagaimana keterhubungan antara satu platform atau satu stasiun dengan stasiun lain terjadi. Kemudian dari situ baru kita bisa menentukan di mana lokasi-lokasi yang tepat sebagai wadah bagi back of house area, yang mewadahi plant rooms, mulai dari electrical, penghawaan, dan signaling, berbagai faktor yang
dibutuhkan untuk operasional sebuah stasiun. Dan itu dari aspek operasional. Dari segi technical, atau mungkin bisa dibilang semi technical kalau kita bicara dari alignment. Tapi yang betul-betul sifatnya technical terkait dengan rangkaian kereta, umumnya terkait dengan bagaimana kita membagi structural grid dan bagaimana kita membagi design grid. Kita berhadapan dengan sebuah alat yang berukuran besar yang membutuhkan ketelitian dalam membagi modul desain, modul rancangan, karena setiap pintu yang terbuka harus terhubung dengan sisi stasiun, di mana itu juga menentukan seperti apa desain gridnya, bagaimana kita membagi modul material, finishes supaya tidak kelihatan aneh, supaya tidak kelihatan tidak sesuai dengan konteksnya, dan bagaimana structural grid itu seoptimal mungkin menciptakan gridless columnless space. Eh, jadi pada umumnya bangunan transportasi menginginkan ruang yang berukuran luas yang sangat minim diisi oleh structural support, sehingga kerjasama antara structural engineer dengan arsitek itu menjadi sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian kalau untuk kasus airport, umumnya driving factornya adalah posisi terminal terhadap runway dan kaitannya dengan ketersediaan lahan. Eh, ada 3 tipologi umum yang sering kita temukan pada airport. Pertama adalah standar atau linear, di mana pesawat-pesawat itu diparkir menghadap ke sisi terminal dan sisi belakang dari terminal itu digunakan untuk kebutuhan MEP atau retail sebagai fasilitas pendukung kegiatan airport. Concourse di mana pesawat mengelilingi jalur terminal, dan terakhir satellite di mana ketersediaan lahannya mungkin tidak memungkinkan buat menyediakan terminal yang linear sehingga dibagi menjadi cluster-cluster terminal. Konfigurasi standar ini kerap ditemui di Singapura. Jadi terlepas dari reputasi Changi yang selalu mendapatkan penghargaan karena pelayanannya baik, sistem perencanaannya sendiri sangat sangat simpel, sangat sederhana untuk mengoptimalkan efisiensi operasionalnya. Concourse ini bisa kita temui kalau untuk yang saya tahu salah satu yang cukup besar international airport di Qatar, di mana pesawat berjejer di kanan dan kiri. Kelemahannya menurut saya jarak tempuh antar satu titik ke titik lain yang terlalu berlebihan. Satellite ini menarik selama perencanaannya juga menciptakan pengalaman ruang yang menarik buat penggunanya. Kalau contoh yang baik mungkin buat saya Soekarno-Hatta, Terminal 1, 2 itu mungkin terminal lama yang berkonsep satellite tapi memberi pengalaman ruang yang menarik. Nah, di samping hubungannya dengan bagaimana merespon runway, kalau dari sisi operasional, salah satu yang menjadi faktor penentu adalah bagaimana program ruang yang terjadi di dalam, bagaimana keterkaitan antar satu aktivitas dan aktivitas lain terjadi di dalamnya. Di mana di sisi keberangkatan, pengantar, atau pengunjung berhadapan dengan
CIQ atau Custom Immigration dan Quarantine untuk terminal internasional, dan kemudian dilanjutkan sesudah melalui proses clearance imigrasi dilanjutkan ke sisi departures yang terhubung dengan terminal. Di arrivals, meters dan greeters dipisahkan oleh baggage reclaim yang terhubung dengan baggage handling system di area basement atau di sisi paling dasar, di mana ia kemudian berhadapan dengan CIQ dan yang berfungsi untuk memfilter pendatang melalui sisi arrival. Nah, kalau untuk airport internasional ada sisi airside dan landside yang perlu kita perhatikan juga, di mana garis batas airside dan landside itu adalah di mana imigrasi berada. Jadi sesudah sisi imigrasi untuk keberangkatan adalah sisi airside, sebelum sisi imigrasi adalah landside. Begitu pula sebaliknya untuk kedatangan. Nah, kalau untuk sisi technical, untuk airport, sepengetahuan saya, grid struktural dan grid perencanaan itu sangat dipengaruhi oleh baggage handling system, peralatan yang menopang aktivitas logistik penumpang seperti koper dan alat barang-barang yang dibawa yang kemudian akan diproses sebelum dimasukkan ke dalam pesawat. Nah, karena sistem yang kompleks dan membutuhkan ruang yang besar, secara umum itu adalah sistem yang kemudian diadopsi untuk diteruskan ke lantai-lantai selanjutnya di atas dan menentukan seperti apa structural grid-nya, seperti apa desain grid-nya. Hal-hal tersebut adalah hal-hal yang terkait dengan tipologi-tipologi fasilitas transportasi. Sayangnya saya belum berkesempatan buat mengerjakan terminal kapal laut, jadi saya tidak bisa membagikan hasil observasi saya. Satu hal yang mungkin juga menarik kalau dijadikan tema tugas akhir adalah stasiun antar negara. Ini kasus-kasus bagaimana interaksi antar dua negara yang dihubungkan dengan kereta atau kendaraan berbasis rel itu terhubung satu sama lain, di mana CIQ, di mana sensitivitas antar dua negara dengan masing-masing syarat custom immigration dan quarantine yang berlaku itu harus diwadahi dengan sebaik-baiknya. Nah, sesudah kita bicara sedikit tentang tipologi, kita masuk pada kriteria ketiga, di mana kriteria ini adalah kriteria yang sangat penting untuk ditekankan dalam perencanaan bangunan transportasi atau fasilitas transportasi. Pertama adalah wayfinding, topik yang mungkin sangat dikuasai oleh Pak Hari, di mana kejelasan sirkulasi atau kemudahan ruang sirkulasi itu dapat dirunut dan diikuti oleh penggunanya menggunakan signage yang informatif, namun secara visual dapat dipahami baik oleh orang yang dapat membaca atau tidak dapat membaca, baik warga lokal ataupun asing. Jadi kemudahan pemahaman signage itu memberikan kemudahan bagi pengguna untuk secara intuitif menentukan arah perjalanan. Kemudian seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dibutuhkan columnless spaces atau ruang-ruang yang bebas dari kolom struktur, terutama di area sirkulasi, di area tunggu, di area frontal house, di mana penumpang berinteraksi satu sama lain. Karena dengan ini penempatan signage atau penempatan fasilitas pemberi informasi arah itu dapat dilihat dengan baik tanpa harus
ditutupi oleh struktur-struktur kolom. Selain itu juga columnless free spaces ini menjamin sirkulasinya berjalan dengan baik tanpa adanya obstruction atau adanya tabrakan karena penumpangnya tidak memperhatikan jalan dan sebagainya. Kemudian ketersediaan vertical transportation. Dalam hal ini vertical transportation yang saya maksud adalah ketersediaan lift dan eskalator yang sifatnya electrical. Selain untuk memudahkan mobilitas vertikal, ketersediaan ini juga membantu masyarakat secara umum karena bisa jadi pengguna fasilitas transportasi bukan hanya masyarakat yang punya kemampuan mobilitas yang memadai, tapi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan mobilitas yang mencukupi tapi membutuhkan pelayanan transportasi umum. Nah, penentuan jumlahnya itu tidak bisa sekadar berdasarkan kira-kira atau kepantasan, tapi metode yang umum digunakan sekarang adalah pedestrian modeling analysis. Jadi ada disiplin ilmu yang tugasnya memastikan jumlah penumpang yang dihasilkan oleh fasilitas transportasi tertentu itu diwadahi oleh jumlah vertical transportation dalam jumlah tertentu dan ditambahkan dengan jumlah yang ekstra untuk mengatasi kondisi-kondisi darurat seperti kerusakan atau perbaikan. Selain itu juga dibutuhkan kehandalan, ketepatan waktu atas sistem yang dipilih. Jadi, kalau ini lebih kepada sisi operasional, di mana pemilihan sistem menjamin keberlanjutan, menjamin masa pakai kendaraan dan sistem transportasi tersebut. Yang pada akhirnya menentukan seperti apa level of service yang bisa dicapai oleh fasilitas transportasi. Jadi dalam hal ini level of service itu terminologi umum yang digunakan buat ya mungkin seperti key performance index yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah fasilitas transportasi itu berfungsi. Jadi ada kriteria A, B, C, D dan jika A itu sangat ideal, sangat sulit buat dicapai, tapi B atau C itu sudah cukup buat mewadahi kebutuhan masyarakat pada umumnya, tapi jangan sampai masuk ke dalam level of service A atau F yang sangat buruk dan tidak memberikan kenyamanan dan kepastian efisiensi serta efektivitas fasilitas transportasi buat memenuhi kebutuhan penggunanya. Nah, selain berorientasi pada pengguna, kita juga perlu mempertimbangkan faktor kelayakan dan kenyamanan. Yang paling penting karena kita bicara sebuah ruang yang mewadahi jumlah penumpang yang besar, kita perlu mempertimbangkan pengontrolan suhu ruang yang baik. Bisa jadi menggunakan air conditioning atau menggunakan mechanical ventilation seperti fan. Umumnya kalau untuk transportasi berskala besar itu menggunakan high volume low speed fan di mana ukuran diameter fan-nya itu sangat besar tapi dia berputar dengan kecepatan yang tidak tinggi tapi dapat menghasilkan pergerakan udara yang cukup signifikan di dalam ruang tersebut. Nah, selain itu ketersediaan fasilitas pendukung atau dengan kata lain public amenities untuk pada konteks Indonesia umumnya ketersediaan ruang ibadah prayer space itu sangat sangat diharapkan untuk menjamin aktivitas ibadah penumpang tidak mengalami ketergangguan dalam perjalanan, ketersediaan accessible toilet bagi masyarakat berkebutuhan khusus, baby care room, family shower,
first aid room, serta toilet yang memadai. Jadi syarat-syarat kebutuhan toilet itu sendiri harus dipenuhi sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi umumnya sanitary provision itu menggunakan standar baik itu lokal maupun internasional yang bisa dihitung berdasarkan luasan area, berdasarkan jumlah penumpang. Jadi tidak berdasarkan perkiraan semata supaya tidak terjadi ketidaknyamanan dalam penggunaannya. Ketersediaan fitur universal design eh, masih terkait dengan vertical transportation, baik itu lift, umumnya lift kalau untuk kebutuhan universal design itu disediakan bagi semua kalangan dan tidak lupa ke dalam pemilihan eh, contrasting tiles. Jadi material penutup lantai atau yang mempunyai color contrast yang mencukupi sehingga dapat memberi kemudahan bagi orang-orang yang mempunyai gangguan penglihatan untuk menggunakan tangga misalnya dengan baik. Eh, dan juga penggunaan tactile tiles serta signage menggunakan huruf Braille. Itu syarat-syarat yang umum diterapkan di fasilitas transportasi di masa ini. Kemudian fasilitas pengeras suara yang memadai, yang secara akustik direncanakan dengan baik sehingga pemberitahuan atau alarm emergency itu bisa menjangkau seluruh area, baik di front of house maupun di back of house, dan memberikan kejelasan informasi bagi pengguna. Meminimalisir gaung, echo, meminimalisir suara yang tidak berimbang antar satu titik dengan yang lain itu faktor yang juga penting buat direncanakan untuk fasilitas transportasi. Selain itu juga ke ke kesamarataan atau uniformity pencahayaan ruang ini juga sebuah aspek yang sangat penting untuk menghindari adanya glare atau adanya dark spots sehingga keselamatan dan kenyamanan pengguna itu terpenuhi. Uh, dan apa ya, maaf, oh iya, masih masih pada slide yang sama, maaf saya agak bingung terusan. Dan pemilihan material yang baik. Ini terkait dengan masa pakai atau usia fasilitas transportasi yang umumnya diasumsikan beroperasi antara 80 sampai 100 tahun. Jadi bayangkan fasilitas transportasi yang baik yang harus beroperasi setiap hari mungkin dalam durasi 18 jam, 16 sampai 18 jam digunakan oleh masyarakat banyak, artinya membutuhkan pemilihan material yang robust, yang kuat, yang tahan lama, yang tidak mudah rusak, yang tidak perlu penggantian secara berkala untuk menjamin operasionalnya itu sendiri dapat berjalan dengan optimal. Em, Selanjutnya kriteria yang perlu dipenuhi adalah sisi keamanan dan keselamatan. Ini berkaitan erat dengan ketersediaan sistem monitoring serta CCTV. Di samping itu, untuk keselamatan kita harus menjamin fasilitas transportasi tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan eh, penanganan kebakaran. Jadi ketersediaan jalur eh, eh, kebakaran yang mengarah pada tangga kebakaran, lalu ketersediaan fire protection system, dan terutama untuk em, fasilitas transportasi umumnya disyaratkan adanya analisis exit, analisis bagaimana penumpang meninggalkan area publik menuju ke point of safety atau titik-titik pertemuan di dalam keadaan darurat. Jadi hal-hal tersebut merupakan kriteria dasar yang harus dipenuhi
untuk memenuhi aspek keamanan dan keselamatan. Nah, sesudah kita bicara kriteria dasarnya, lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih kira-kira yang bisa kita berikan atau yang bisa kita tambahkan untuk membuat fasilitas transportasi itu lebih lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, sebelum ke sana, ada baiknya kita memahami kalau hakikatnya fasilitas transportasi itu adalah ruang transient atau ruang transisi peralihan dan sifatnya utilitarian. Jadi kebutuhan dasar aja udah cukup. Asal kriteria dasar terpenuhi, ya sudah, nggak apa-apa. Tidak tidak wah pun tidak apa-apa. Dan karena sifatnya peralihan, masyarakat yang menggunakan atau pengguna itu merasa cukup jika sudah dapat beralih dari satu titik ke titik lain, dari satu moda transportasi ke moda transportasi lain tanpa mengalami gangguan. Nah, itu adalah nature-nya atau hakikatnya fasilitas transportasi. Tapi sebagai perencana, kita kan nggak mau sekadar memberi sesuatu yang mewadahi aktivitas berpindah, di mana penggunanya tidak tidak protes, tidak komplain, tapi juga tidak terkesan menjadi sesuatu yang amat baik, di mana fasilitas transportasi itu memberi memberi kesan tertentu, memberi pengalaman ruang yang baik. Kira-kira apa saja yang bisa kita tambahkan sebagai em, value add untuk meningkatkan fasilitas transportasi tersebut? Pertama, yang amat umum dilakukan sekarang adalah mengintegrasikan fasilitas transportasi itu dengan bangunan-bangunan atau fungsi bangunan di sekitarnya. Contoh menariknya mungkin Blok M Plaza, eh, stasiun MRT di Blok M, yang secara tidak langsung menghidupkan kembali sebuah eh, shopping center yang sudah lama tidak menjadi tujuan masyarakat umum. Jadi eh, di satu sisi orang berkegiatan melakukan mobilitas untuk menuju ke sana, tapi di sisi lain juga transportasi publik itu eh, mendapat keuntungan dari jumlah pengguna yang datang dari fasilitas-fasilitas yang terhubung dengan fasilitas transportasi tersebut. Em, Integrasi yang bisa kita pertimbangkan adalah penggunaan podium retail di atas baik itu terminal bus atau MRT station atau stasiun kereta pada umumnya atau bahkan bisa jadi dilakukan juga untuk terminal. Kalau di Singapura itu ada Harbourfront Center di mana cruise terminal itu berada berdekatan sekali dengan fasilitas komersial atau perkantoran. Jadi eh, kombinasinya tidak terbatas, bisa dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan proyeksi kebutuhan ke depannya. Kalau untuk airport dalam skala kawasan yang lebih besar itu Aerotropolis, di mana perencanaan sebuah airport bukan sekedar menjadi fasilitas transportasi yang eh, mewadahi aktivitas berpindah dengan menggunakan pesawat, tapi juga menjadi kesatuan dari sebuah kawasan, di mana kawasan itu sendiri terdiri dari berbagai fungsi atau mixed use, sehingga secara tidak langsung menjadi sebuah kawasan yang berkesinambungan dan sustainable, tanpa harus bergantung dengan kawasan lainnya. Eh, Hal lain yang dapat kita perkenalkan adalah penambahan greenery atau penghijauan sebagai softscape. Baik itu sifatnya horizontal untuk eh, planters atau penghijauan di lahan luar maupun vertical greenery sebagai buffer atau sebagai softening
aspek atas fasilitas infrastruktur yang skalanya besar, yang volume ruangnya besar dan terkesan keras, terkesan tidak tidak human friendly atau secara proporsi tidak nyaman. Soundscape bisa memudahkan atau memfasilitasi itu sehingga rasa yang didapatkan oleh pengguna itu lebih lebih nyaman digunakan. Kemudian fasilitas ramah pejalan dan pesepeda, umumnya ketersediaan sheltered walkway atau fasilitas jalan yang tertutupi yang ada ya seperti seperti trotoar yang dilapisi oleh atap di atasnya itu memberi kenyamanan bagi pengguna untuk berjalan dalam keadaan panas, hujan, sehingga tidak ada alasan bagi pengguna untuk tidak menggunakan fasilitas transportasi dalam kondisi-kondisi cuaca yang tidak mendukung. Kalau untuk pesepeda, mungkin ini juga sudah mulai digalakkan sekarang penggunaan sepeda untuk menjadi first mile atau last mile transport yang difasilitasi dengan cycling lane, kemudian juga diwadahi oleh adanya ruang ganti, ruang mandi, serta locker pada dan bahkan parkir yang memadai untuk menjamin keamanan sepeda yang digunakan. Sehingga active mobility dari pengguna itu dirangsang untuk dapat muncul selain juga meningkatkan jumlah pengguna fasilitas transportasi, juga meningkatkan gaya hidup yang lebih sehat. Selain itu, bisa juga mempertimbangkan kolaborasi antara seni dan bangunan. Jadi, salah satu hal yang dilakukan di beberapa fasilitas transportasi di dunia sekarang adalah menggunakan ruang-ruang publik di fasilitas transportasi untuk menjadi media eksebisi bagi seniman. Ini hal yang sangat menarik karena satu sisi seniman yang mendapat exposure, di sisi lain eh, ruang-ruang publik itu sendiri jadi tidak terasa sangat em, foreign atau asing karena adanya sentuhan seni di dalamnya. Jadi ketersediaan ruang-ruang eksebisi baik itu permanen atau temporer merupakan salah satu cara yang bisa kita pertimbangkan untuk meningkatkan nilai dari fasilitas transportasi. Em, Hal yang lain adalah penyediaan cahaya alami. Jadi selain dari pencahayaan yang buatan yang sifatnya fungsional, kita juga ingin memberikan kesempatan bagi natural light untuk masuk melalui skylight ataupun clerestory sehingga penggunaan energi nanti kaitannya dengan penggunaan energi atau penciptaan ambience yang lebih menarik bagi ruang dalam dapat tercapai. Apalagi jika dipadukan dengan permainan volume ruang, di mana volume ruang fasilitas transportasi umumnya besar, ketersediaan atau masuknya pencahayaan alami itu dapat memberikan pengalaman ruang yang sangat menarik. Selain itu juga sebagai arsitek kita harus mempunyai sensitivitas terhadap pemilihan material penutup cladding, tiling, ceiling, baik dari segi pilihan warna, penggunaan tekstur, geometri maupun juga kontras. Jadi permainan negative space merupakan hal yang menarik buat dieksplor dalam ruang-ruang yang volumenya besar seperti itu. Jadi pada dasarnya pemilihan material yang gimana ya, yang terasa lebih mendekatkan pengguna dengan lingkungan di sekitarnya, yang skalanya memecah modul desain yang secara natural besar menjadi modul-modul material yang lebih kecil, yang lebih intim, yang lebih bersahabat dengan penggunanya itu merupakan hal yang menarik buat dieksplor. Jadi
Dalam kasus-kasus tertentu, pikiran kita akan satu bangunan transportasi adalah bangunan yang besar, dengan atap yang besar, dengan bentang yang luas. Mungkin itu tantangan yang perlu di, dijawab dengan cara membagi geometrinya menjadi geometri yang lebih kecil, yang lebih proporsional terhadap penggunanya, sehingga tidak terasa terlalu intimidatif. Mungkin hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang dapat kita explore untuk menjadi nilai tambah dari perencanaan fasilitas transportasi. Nah, sesudah kita memberikan nilai tambah atas fasilitas transportasi, nilai tambah itu bukan juga akhir dari perencanaan atau bukan juga kulminasi dari proses perencanaan. Dengan perkembangan teknologi, dengan aplikasi teknologi yang berkembang di saat sekarang, ada banyak tools atau peralatan yang dapat digunakan oleh perencana untuk meningkatkan kualitas rancangan. Jadi, uh, how can we make it more sophisticated? Jadi, yang umum kita lakukan pada saat ini adalah dengan simulasi computational fluid dynamic atau CFD. Jadi, itu mencakup beberapa disiplin yang menjadi ceruk-ceruk eh, disiplin perencanaan yang baru sekarang, yang mungkin buat saya baru ya. Tapi jadi sangat menarik sebagai bentuk feedback atas apa yang kita rencanakan, yang kemudian disimulasikan dengan menggunakan alat-alat eh, atau software yang memadai dengan parameter-parameter yang terukur, yang kemudian dapat menjadi eh, masukan untuk kemudian kita mengubah atau tweak, meningkatkan kualitas perencanaan itu sendiri. Eh, ada beberapa aspek dalam computational fluid dynamic. Pertama itu facade wind load. Jadi sebagai bangunan yang berukuran besar dengan bentang yang luas, akan sangat baik jika kita memahami bagaimana eh, bangunan itu merespon prevailing wind atau eh, angin yang bertiup dalam rentang waktu tertentu untuk menjamin keselamatan, menjamin kekuatannya, dan juga memastikan bahwa eh, bangunan yang kita buat itu eh, cukup aerodinamik atau cukup mewadahi kebutuhan tanpa tanpa menjadi beban secara struktural. Kedua, thermal comfort analysis. Jadi ini juga alat yang sangat penting untuk memastikan kenyamanan pengguna, di mana em, software yang digunakan oleh engineer. Jadi ada sekumpulan orang eh, dari disiplin ilmu environmentally sustainable development (ESD) yang menggunakan alat-alat ini. Jadi bukan kita sebagai arsitek, tapi kita berinteraksi dengan mereka, kita mengengage kemampuan mereka untuk kemudian menganalisis. Nah, CFD ini adalah scope pekerjaan mereka. Jadi eh, untuk thermal comfort analysis ini menunjang tujuan kita untuk menciptakan ruangan yang nyaman, yang kemudian dicapai dengan menganalisis solar heat gain, body heat, atau bahkan eh, panas yang dihasilkan oleh alat transportasi itu sendiri maupun em, MEP equipment atau alat-alat yang mendukung operasional bangunan. Sehingga hasilnya dapat kita gunakan untuk menjadi rekomendasi bagi kita untuk menentukan apakah metode pendinginan atau penghawaan yang paling sesuai. Entah itu passive cooling, cross ventilation, air conditioning, atau sekedar penyediaan oscillating fan atau HVLS, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu ada lagi HVAC simulation, di mana engineers menentukan di mana bagaimana sistem
pendinginan ruang, bagaimana rute pendinginan ruang yang baik yang menjangkau sisi-sisi ruang secara optimal sehingga pendinginan itu berfungsi dengan baik tanpa mendinginkan secara berlebih atau bahkan lebih buruk lagi kurang dari yang dibutuhkan. Kemudian ada pollution dispersion, fungsinya untuk mensimulasikan polutan udara, di mana polutan udara yang keluar yang dihasilkan oleh fasilitas transportasi itu kemudian diproses atau berinteraksi dengan udara luar dan untuk menjamin tidak adanya recirculation atau adanya apa ya interaksi balik antara udara yang keluar dengan udara yang perlu kita masukkan ke dalam bangunan. Jadi ini juga dapat dijawab dengan menggunakan computational fluid dynamic simulation. Um, di samping itu, di samping CFD ada juga solar shading analysis, di mana kita menganalisis bagaimana lingkup bayangan yang dihasilkan dari sinar matahari terhadap lingkungan di sekitar dalam rentang waktu 1 tahun, memberikan exposure cahaya yang memenuhi kebutuhan energi yang dihasilkan untuk panel surya maupun pertumbuhan tanaman. Sehingga perencanaan atau ketersediaan PV panels di atap dapat menghasilkan jumlah energi yang optimal dan pertumbuhan tanaman yang kita sediakan sebagai bagian dari soundscape juga dapat tumbuh dengan optimal dan tidak mati karena kekurangan cahaya. Selain itu juga ada glare study untuk memastikan bahwa pencahayaan alami dalam ruang itu dapat dilakukan dengan baik eh, sehingga penggunaan energi dapat diminimalisir. Dan dari sisi traffic analysis kita juga mempertimbangkan bagaimana sebuah fasilitas transportasi itu berinteraksi dengan traffic di sekitarnya. Apakah dapat meningkatkan jumlah traffic atau mengurangi jumlah traffic dan bagaimana kendaraan itu beraktivitas di dalam fasilitas transportasi menggunakan simulasi swap up. Salah satu nilai positif dari traffic analysis ini adalah minimalisir resiko kecelakaan serta adanya dead mileage atau rute perjalanan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap operasional fasilitas transportasi tersebut. Dan ada sederetan green building initiative yang menjadi bagian dari scope arsitek. Sebentar sekarang kurang mungkin kita kita ini aja ya kita baca secara sepintas karena ini diambil dari Green Mark checklist sebetulnya dan saya rasa juga green building eh, yang berlaku di Indonesia juga menggunakan prinsip yang kurang lebih sama. Jadi eh, tapi yang saya sarikan di sini adalah yang terkait dengan scope arsitektural. Jadi peningkatan health and well-being dengan mempromosikan active movement design seperti yang sudah sebutkan sebelumnya, pemilihan material yang beremisi rendah, kualitas udara, akses terhadap lingkungan luar, ketersediaan fasilitas masyarakat atau communal space, lalu mempromosikan gaya hidup yang sehat. Resilience terkait dengan bagaimana kita merespon interaksi antara bangunan itu sendiri dengan lingkungan sekitar ya, baik di saat perencanaan maupun di saat beroperasi, lalu pemilihan material yang rendah karbon atau sistem konstruksi yang rendah karbon, bagaimana bangunan itu mudah
di-maintain atau dirawat atau dijaga kelestariannya, baik dengan pemilihan material, bagaimana kita mendetail, bagaimana kita menciptakan ruang yang mudah untuk dijangkau dan dirawat secara umumnya. Dan ada juga pendekatan secara eh, teknologi, di mana penggunaan dokumentasi dan perencanaan dengan Building Information System melalui BIM Execution Plan-nya menjelaskan tahapan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam proses perencanaan sehingga perencanaan dan konstruksinya dapat berjalan dengan seoptimal mungkin. Nah, sesudah kita membahas tentang apa saja alasan kita membutuhkan fasilitas transportasi, kriteria dasarnya, apa saja yang menjadi nilai tambah dari perencanaan transportasi dan apa saja yang membuat nilai perencanaan transportasi itu lebih baik. Kalau saya bisa kasih sedikit tips yang mungkin bisa diterapkan baik sebagai perencana fasilitas transportasi atau arsitek pada umumnya adalah uh, kemauan untuk terus belajar. Karena perkembangan teknologi sangat cepat, seperti yang kita bahas sebelumnya, penggunaan software, penggunaan aplikasi yang semakin tinggi, itu menuntut kita sebagai perencana untuk memahami, setidaknya memahami apa yang dapat memberikan nilai tambah bagi perencanaan kita, sehingga pengembangan kawasan, terutama terkait dengan teknologi bangunan itu sangat dibutuhkan. Kemudian kemampuan kita untuk bernegosiasi dan berkomunikasi, terutama untuk fasilitas transportasi yang sifatnya multi-year, perencanaan dan pelaksanaannya membutuhkan waktu yang sangat lama, serta melibatkan banyak disiplin. Kemampuan untuk berkomunikasi, menyampaikan gagasan, sanggahan, kemudian menegosiasikan jalan keluar itu merupakan aset yang sangat berharga sebagai arsitek untuk berpraktek di bidang ini. Kemudian bisa menjalankan berbagai peran. Karena sekalipun arsitek itu satu disiplin ilmu, tapi secara umum fungsinya adalah merangkum berbagai disiplin ilmu. Sekalipun kita sangat concern terhadap aspek estetik, aspek kenyamanan, tapi untuk mencapai itu butuh eh, kemampuan kita untuk berlaku sebagai perencana atau sebagai manajer atau bahkan sebagai leader, karena kadang satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lain tuh saling menunggu. Harus ada orang yang menginisiasi diskusi dan akhirnya mencapai titik temu atau mencapai keputusan, serta mampu juga bertindak sebagai orang yang mampu menjaga desain intent pada saat perencanaan, kemudian diterjemahkan menjadi karya di saat dilaksanakan. Kemudian satu hal yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang adalah bagaimana fasilitas transportasi itu sangat tergantung oleh kondisi politik. Ini sekedar intermezzo aja. Jadi perubahan rezim, perubahan policy, em, itu bisa menentukan seperti apa fasilitas transportasi. Perubahan rezim bisa menghentikan sebuah proyek, tapi di sisi lain bisa memastikan sebuah proyek malah berjalan. Hal-hal di luar kemampuan kita itu juga harus kita pahami sebagai bagian dari resiko untuk mendalami disiplin atau tipologi bangunan ini. Jadi ya pada dasarnya adalah membuka pikiran atau being open-minded terhadap tantangan yang
ada di depan. Saya kira demikian yang bisa saya share. Uh, Kalau memang dirasa cukup, kita bisa ke sesi tanya jawab. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, Pak Labdo, Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Akbar untuk presentasinya. Sangat menarik. Kita masuki sesi tanya jawab ya. Adakah teman-teman yang punya pertanyaan atau hal yang ingin diketahui lanjut? Silakan. Anda bisa menyampaikan di forum ini atau menuliskannya di eh, chat ya. Nanti kita bacakan. Tapi sebelum yang lain Mas Akbar, saya boleh duluan ya tanya dulu ya Mas Akbar. Monggo, monggo Pak. Yang pertama bahwa eh, presentasi ini memberikan eh, gambarnya lebih detail ya tentang bagaimana sebenarnya perencanaan transportasi itu dilakukan gitu ya. Tidak semata-mata hanya masalah estetika dan konfigurasi ruang kan gitu. Yang satu statement yang tadi menurut saya juga menarik bagaimana sebenarnya tipologi untuk transportasi ini harus bisa menjamin seluruh pelaku, tidak hanya cuma penumpang gitu ya, tetapi misalnya disebutkan dengan sangat eksplisit sopir bus dan penumpang harus sama-sama nyaman gitu. Ini Betul, hal yang kadang-kadang agak terlewatkan gitu ya. Kita melihat bahwa konsumen fasilitas ini adalah penumpang gitu sehingga pelaku seperti eh, sopir bus dan teman-temannya yang menjamin keselamatan dan operasional transportasi itu kadang malah sedikit terlewatkan. Itu sesuatu yang menarik. Kemudian yang kedua, di bagian slide awal tadi disebutkan bahwa salah satu tahap dalam proses perencanaan transportasi adalah partisipasi, gitu ya. Ada partisipasi. Gitu. Eh, Menyimak presentasinya kan sebenarnya kalau kita lihat fungsi ini kan syarat dengan regulasi, syarat dengan standar gitu ya. Tapi ketika ada partisipasi kan menarik, apalagi di Singapura gitu. Sejauh pengalaman Mas Akbar, bagaimana sih partisipasi ini memberikan input atau warna pada perencanaan transportasi dan biasanya dilakukan dengan cara apa? Apakah dengan misalnya tentu saja tidak seperti kalau kita membuat partisipasi di seperti KKN dulu ya, tentang masyarakat ngobrol gitu. Nah ini Mhm, mhm. metodenya kayak apa itu memberikan warna atau menjadi input dalam perencanaan. Ya, gimana Mas? Monggo. Jadi kalau menurut pengalaman saya, terutama di Singapura, bentuk partisipasi yang disyaratkan adalah melalui sistem apa ya istilahnya ya, bisa dibilang filtering ya. Jadi informasi yang sudah kita siapkan sebagai perencana, yang sudah kita godok itu kemudian disampaikan kepada perwakilan rakyat. Dalam hal ini mungkin eh, anggota dewan ya, sebagai perwakilan dari mungkin lebih tepatnya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi mau sekelompok orang yang mewakili interest di kawasan tertentu. Jadi jika sebuah fasilitas transportasi direncanakan di lokasi A, jadi orang-orang yang mewakili interest, mewakili kebutuhan masyarakat di kawasan A tersebut, kemudian diberi sosialisasi, diinformasikan ini fasilitas transportasinya, ini proyeksi ke depannya, ini eh, masyarakat yang akan terwadahi atau yang akan difasilitasi, ini impact analisisnya terhadap lingkungan, ini impact analisisnya terhadap traffic, lalu di sisi lain juga tentu kita menunjukkan seperti apa tampilannya melalui visualisasi. Dari situ kita akan mendapatkan feedback. Nah, feedback itu sendiri erat kaitannya dengan feasibility project itu. Jadi, yang pada akhirnya akan berujung pada budget yang akan digelontorkan, yang akan diberikan. Jadi, eh, sebagai perencana, kita harus memastikan rancangan kita feasible, ekonomis, menjawab kebutuhan, dan menjamin
bahwa apa yang kita rencanakan itu sudah sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh stakeholder atau pemberi tugas dalam hal ini. Dengan begitu jadi tercapai transparansi, akuntabilitas dari sisi perencanaan dan pendanaan. Jadi eh, mungkin seperti itu kurang lebih orang-orang yang mewakili interest masyarakat yang terwadahi di lingkungan tersebut memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan yang mereka pertimbangkan. Oke, terima kasih Mas Akbar. Silakan mahasiswa atau yang lain kalau akan ada yang bertanya. Beberapa mahasiswa kayaknya juga punya judul proposal pratea berkaitan dengan fasilitas transportasi kalau nggak salah seingat saya. Mhm. Mumpung ketemu Mas Akbar, Kalau silakan ada ada yang yang mau bertanya. mau kasih case study kita bisa bisa bahas sedikit mungkin kalau memang mau. Kalau ada bagus Mas. Oke. Kalau Iya, proyek yang izin sekarang Pak dikerjakan, Labdo. oh, oke. Wah, selamat datang Mas Heri. Iya, ya mohon maaf Pak Labdo nggak bisa ikut langsung di sana. Eh Pak Pak Akbar, Mas Akbar, makasih ya pertama sudah berkenan untuk sharing ini ke kami dan teman-teman mahasiswa pengalamannya ya. Ya, ini Sama-sama. dan yang kedua ikut bertanya ini yang mungkin pertama terkait dengan eh, apa ya aspek awal di perencanaan. Kalau Kalau di kasus real, saya nggak tahu apakah di memang tornya itu KAK-nya itu sangat ketat gitu misalnya luasan sekian 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 gitu, atau sebenarnya dari arsitek itu harus memperhitungkan, memproyeksikan, membuat kajian dulu ya untuk stasiun ini akan proyeksinya berapa tahun ke depan itu akan seberapa banyak gitu misalnya ininya Hmm. ya apa Hmm. jumlah penumpangnya yang kemudian nanti itu jadi dasar untuk menentukan besarnya stasiun atau terminal gitu misalnya atau Hmm. ya itu ya gitu yang pertama itu gitu nah kalau itu perlu dilakukan itu yang biasanya dilakukan di proyeknya Mas Akbar biasanya basis datanya apa gitu apakah jumlah penduduk yang ada di sekitar atau memang ya atau data lain gitu ini mohon infonya Mas Akbar kemudian yang kedua dari pengalaman praktek maupun dari mungkin banyak belajar apa proyek-proyek yang sudah ada itu sebenarnya seberapa besar ini ya atau apa perbedaan dari satu generasi ke generasi lain yang di desainnya fasilitas transportasi itu ya gitu karena kan tadi ya Pak Labdo juga nyampaikan kan sebenarnya aturannya agak rigid gitu ya tadi Mas Akbar juga nyampaikan grid struktur, grid design itu apa sudah cukup rigid lah gitu. Nah, kemudian apakah cukup bebas untuk masuk misalnya pendekatan desain yang ini, kemudian masuk apa style gitu misalnya di arsitektur gitu itu apakah sejauh ini itu perkembangan seperti itu tuh banyak juga ada gitu Hmm. ya dilakukan pada desain-desain fasilitas transportasi gitu atau sebenarnya ya mungkin bukan bukan facelift ya bukan buat eh, fasad yang atau tampilan yang bagus saja gitu tapi ya nggak banyak gitu maksudnya pendekatan-pendekatan yang bisa dieksplor gitu misalnya nah itu Hmm. mohon infonya ya Mas Akbar ya makasih Pak Labdo. Baik, terima kasih Pak Ari. Kalau untuk pertanyaan pertama, tahapan awal perencanaannya itu biasanya sudah dilakukan oleh stakeholder. Jadi bisa jadi stakeholdernya melakukan studi independen atau me- melalui konsultan. Jadi pada awal untuk menentukan KAK atau menentukan TOR, studi yang dilakukan itu sifatnya broad based, jadi tidak tidak mendetail. Penentuan penentuan lokasi berdasarkan
trip generation mungkin ya. Kok saya latar belakang traffic engineeringnya nggak ada, jadi berdasar pengalaman aja, berdasar trip generation yang kemungkinan diproyeksikan dalam waktu 20, 30, atau 50 tahun ke depan, seperti apa kawasan ini akan dikembangkan sebagai kawasan apa, dari sisi zonasinya, berapa trip yang yang akan dihasilkan, itu menentukan seperti apa fasilitas transportasi yang akan direncanakan. Nah, yang dari rekomendasi yang sifatnya broad based itu, kemudian muncul luasan bangunan kurang lebih seberapa besar. Lalu jika kita melihat dari keterbatasan lahan atau constraints, seperti apa konfigurasi yang kira-kira sesuai untuk kawasan tersebut. Kalau kita bicara spesifik stasiun kereta api misalnya, kalau itu berada di city outskirt atau di daerah suburb, di luar, dengan fleksibilitas lahan yang tinggi, kita bisa menentukan bangunan itu ada di bawah tanah atau di atas tanah. Tapi kalau sudah memasuki sisi kota, mungkin dengan keterbatasan lahan, dengan adanya bangunan-bangunan sekitar ya, jadi mengharuskan fasilitas itu berada di bawah tanah atau terintegrasi dengan bangunan sekitarnya. Jadi sifatnya masih rekomendasi. Nah, sesudah rekomendasi itu muncul, feasibility study itu selesai, uh, yang mungkin lebih sering disebut sebagai reference design ya. Reference design itu kemudian digunakan oleh stakeholder untuk menghubungi konsultan. Bisa jadi konsultan yang sama, tapi seringkali kalau di Singapura, untuk menghindari konflik of interest, konsultan yang menjalankan feasibility study bukanlah konsultan yang mengembangkan desain. Reference design itu kemudian diolah, dianalisis kembali, dicerna oleh perencana untuk kemudian mengiyakan atau mengcounter. Jadi bisa jadi assessment-nya betul, bisa jadi masih bisa di counter dengan argumentasi lain dari sisi operasional, dari sisi efisiensi, dari sisi budget. Banyak faktor yang bisa kita gunakan untuk menilai seperti apa tingkat akurasi atau kepantasan dari reference design. Nah, dari situlah proses komunikasi yang lebih intens antara stakeholder dengan konsultan, stakeholder dengan stakeholder lainnya, karena seperti yang pada umumnya berlaku, stakeholder ini bukan cuma satu, ada mungkin 10 atau 15 stakeholder yang saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi proses-proses itu berjalan sesudah kita mengembangkan reference design yang dikembangkan sebelumnya. Kira-kira menjawab pertanyaan pertama nggak, Pak Hari? Pak Harinya masih adakah? Masih. Iya. Oh, oke. Menjawab pertanyaan pertama nggak ya? Atau perlu dikembangkan lagi? Ya, oke, udah cukup sih. Iya. Oke. Lalu kalau yang kedua, memang ada hal-hal yang tidak bisa diulik secara bebas ya. Tapi pada dasarnya kan merancang adalah mewadahi sebuah modul ya. Pak Hari yang sangat sangat fasih dalam hal perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat Jepang, tentunya memahami kalau modul itu aspek dasar dari perencanaan. Nah, sama halnya dengan itu, fasilitas transportasi dengan grid struktural dan grid desain yang bisa dibilang baku masih bisa diolah sampai titik tertentu. Kita nggak bisa mengubah panjang platform misalnya kalau untuk kereta.
tapi kita masih bisa mengolah seperti apa volume ruangnya. Kita masih bisa mengolah konfigurasi antar sisi concourse dengan platformnya. Berapa banyak hubungan antar platform dan concourse yang bisa kita tawarkan. Memang ada hal-hal yang sifatnya baku, tapi tidak menutup kemungkinan sebagai perencana untuk mengembangkan kreativitas supaya ruang dalam yang tercipta itu tidak sekedar berfungsi atau utilitarian gitu. Kalau di pengalaman yang di project-project yang dipegang, Mas Akbar, kira-kira bisa kasih gambaran nggak ya apa yang misalnya di project ini, yang ininya di Hmm, apa gitu bisa? Oke, oke, saya beri ini deh dua perbandingan ya. Jadi pengalaman saya mengerjakan pekerjaan MRT di Jakarta dengan pengalaman mengerjakan MRT di Singapura. Eh, dalam hal ini stasiun Fatmawati yang ada di Jakarta Selatan dengan stasiun Gardens by the Bay yang ada di selatan sisi Singapura. Eh, di Jakarta, reference design yang disediakan oleh stakeholder itu sudah sangat mengikat. Jadi sudah ada pemilihan material, sudah ada konfigurasi eh, berapa lantai yang harus disediakan, panjang dan lebarnya sudah ditentukan. Jadi sedikit sekali kesempatan buat mengeksplor atau memberi nilai tambah dari apa yang sudah dikembangkan karena pada akhirnya bermuara pada budget. Jadi em, sangat budget sensitif yang pada akhirnya eh, sebagai arsitek ya saya nggak bermaksud buat menjelekkan atau apa tapi to put it simply like putting a lipstick on a pig. Kayak kayak ya menghias atau ya membuat sesuatu yang biasa jadi agak menarik lah gitu. Eh, itu itu kendala. Jadi selayaknya reference design itu masih memberi ruang gerak dibandingkan dengan pengalaman saat mengerjakan stasiun di Singapura. Jadi eh, kebebasan yang masih bisa dieksplor itu mencakup seperti apa konfigurasi kita masih bisa menentang atau we can still challenge, masih bisa menyanggah konfigurasi yang sudah ditentukan oleh klien dengan argumentasi ada titik-titik potensial dalam hal ini. Kalau saya beri contoh, ada eh, tourist attraction di dekat sana. Ada pengembangan kawasan di masa depan yang direncanakan akan menjadi multi-story development, high-rise development di sekitar sana. Itu menentukan seperti apa bahasanya, seperti apa uh, permanence atau tingkat permanensinya sebuah entrance atau titik masuk. Jadi pada awal salah satu ketiga entrance yang diberikan dalam KAK itu sifatnya temporer karena di masa depan akan diintegrasikan dengan bangunan multistory yang akan muncul dalam 10-20 tahun ke depan. Tapi di saat yang sama ada
tourist attraction yang mungkin juga cukup dikenal. Ada Gardens by the Bay, ada Marina Bay Sands, ada Marina Barrage yang prominent, yang secara arsitektural mempunyai bahasa desain yang sangat kuat. Nah, lalu kami sebagai konsultan mempunyai kesempatan buat memberi alternatif. Kenapa nggak membuat stasiun yang sifatnya permanen di situ? Kenapa tidak membuat entrance yang secara arsitektural lebih articulated, lebih mempunyai karakter supaya menjadi bagian dari kawasan tersebut, bukan hanya menjadi pelengkap. Nah, kesempatan-kesempatan itu masih ada dengan keleluasaan KAK yang diberikan. Jadi kurang lebih segitu. Oke, makasih Pak Mas Akbar. Sama-sama, mudah-mudahan menjawab. Ya, makasih. Ada pertanyaan dari chat box dari Mas Adam. Mungkin apakah ada case study project tentang TOD yang paling menarik untuk diulik? Proses tugas akhir. Duh, oh, TOD ya. Kalau pengembangan kawasan secara umum, konsep TOD ada berapa sih? Tapi nggak ada yang menarik karena umumnya yang saya kerjakan itu berada di kawasan yang sudah established. Sebentar ya. Oke. Jadi ada project yang saya kerjakan di Kuala Lumpur waktu itu. Ada beberapa yang berkonsep TOD karena terintegrasi dengan bangunan di sekitarnya, terintegrasi dengan mixed use development di sekitarnya. Kenapa menarik? Karena Malaysia itu adalah negara yang sangat car user friendly. Jadi sangat tidak instinktif bagi mereka untuk mewadahi fasilitas transportasi, tapi pada saat yang bersamaan mendorong pertumbuhan industri manufaktur kendaraan bermotornya. Itu dua hal yang bisa dibilang bertolak belakang. Jadi menarik karena dalam perencanaan fasilitas transportasinya, kita diwajibkan untuk mewadahi fasilitas parkir yang kemudian terhubung dengan shopping mall untuk meningkatkan jumlah pengguna. Jadi merangsang jumlah pengguna dengan menyediakan parkir mobil yang jumlahnya tidak sedikit, kurang lebih sekian ratus jumlah kendaraan untuk dijadikan wadah menyimpan kendaraan secara temporer sebelum penggunanya menggunakan kendaraan umum. Jadi di satu sisi kedengarannya konyol, tapi mungkin untuk menjawab kebutuhan secara temporer, jangka pendek, mungkin 10-20 tahun sampai kesadaran untuk menggunakan kendaraan umum atau integrasi antar kendaraan umum satu dengan lainnya terwujud, solusi-solusi temporer seperti fasilitas parkir yang masif itu menjadi salah satu cara buat meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan kendaraan umum. Ya, mungkin itu kurang lebihnya ya. Terus kalau proses tugas akhir saya, sayangnya tidak terkait dengan fasilitas transportasi. Jadi saya itu agak kurang sensitif terhadap isu-isu ini sebelumnya. Saya lebih tertarik dengan isu sosial. Jadi waktu itu saya mengobservasi
kurangnya fasilitas pendukung untuk pengembangan gerabah di daerah Pudong, Bantul dibandingkan dengan Kasongan. Lalu saya menggunakan itu sebagai case study. Jadi maaf tapi tidak tidak berkaitan dengan dan tidak menarik jika diceritakan dalam konteks fasilitas transportasi. Mungkin ada pertanyaan lain? Ini ada Selamat siang, Pak. Saya mungkin izin bertanya. Silakan. Jadi silakan, saya Mbak. ada tugas akhir mungkin lebih terkait redesign stasiun, Mas. Jadi mungkin agak ada koneksinya sama transportasi publik. Nah, tadi ada pembahasan tentang konektivitas intermoda, dan saya juga setuju kalau itu tuh sangat penting. Namun yang saya pertanyakan adalah bagaimana caranya membuat konektivitas ini terlihat seamless dan aman, terutama ketika itu tuh antar moda, misalnya dengan stasiun kereta api, misalnya dengan halte bus atau terminal bus. Bagaimana supaya aman gitu? Karena kasus yang sering saya jumpai adalah ketika stasiun itu pelepasannya itu sangat jauh dari halte bus, dan ketika mereka penggunanya itu misalnya membawa barang yang lumayan banyak, maka hal itu agak menyulitkan untuk user. Bagaimana ya tahap perancangannya supaya bagus gitu konektivitas intermodanya? Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah karena Mas Akbar kan sudah banyak merancang stasiun ya, mungkin hal-hal apa dalam sebuah stasiun yang membuatnya itu worthy untuk diredesign? Mungkin seperti itu, Mas. Oke, kalau pertanyaan pertama ya sebenarnya sudah dijawab ya, minimalisir jarak antar satu moda transportasi dengan transportasi yang lain. Mungkin untuk meningkatkan tingkat keselamatan adalah dengan kalau jarak tidak bisa diubah, mungkin dengan menciptakan ruang publik yang memberi tingkat keamanan lebih tinggi. Mungkin ya, ini cuma brainstorming aja. Mungkin dengan tidak mengisolasi bus stop sebagai bus stop, mungkin dengan membuat lingkungan sekitar ya lebih user friendly, lebih banyak aktivitas masyarakat, keselamatan dan keamanan orang yang commuting dari satu fasilitas transportasi ke transportasi lain itu juga lebih terjamin dengan adanya social monitoring, mungkin ya. Bisa jadi begitu. Atau kalau yang teknis ya apa ya, ketersediaan pencahayaan yang memadai. Jadi tidak adanya dark spots, tidak adanya area-area yang sulit dimonitor, dilihat. Itu juga menentukan kenyamanan dan keselamatan pengguna. Kalau di Singapura ya mungkin udah umum diketahui kalau di mana-mana ada CCTV. Jadi entah itu dummy, entah itu betulan, tapi ketersediaan perangkat-perangkat seperti itu juga membuat orang merasa lebih aman, merasa lebih diawasi, atau merasa tidak punya dorongan untuk mencelakakan orang lain karena ada pengawasan. Mungkin seperti itu ya. Entah itu pendekatan secara teknis atau pendekatan secara kawasan yang bisa diterapkan untuk memastikan keselamatan perpindahan penumpang dari satu moda transportasi ke moda transportasi lain. Kok pertanyaan kedua, apa yang kira-kira menarik untuk ditingkatkan dari existing ya? Yang pasti facelifting.
peningkatan fungsi guna. Jadi hal-hal ini secara terbatas sudah diterapkan di Indonesia di beberapa stasiun kereta yang ada sekarang. Jadi selain facelifting, juga penambahan fungsi-fungsi retail dan komersial, baik itu di dalam maupun di sekitarnya, itu bisa meningkatkan nilai guna bangunan itu sendiri maupun perekonomian masyarakat di sekitarnya. Selain itu apa ya? Oke, yang sifatnya mendasar dan mungkin agak idealistik kedengarannya ya, karena ini agak sulit buat diterapkan adalah perbaikan standar. Perbaikan standar dalam arti mungkin kalau untuk MRT di Jakarta sudah tidak jadi masalah, tapi untuk kereta-kereta api listrik lain atau kereta berbahan bakar diesel, yang sering saya perhatikan itu jarak antar platform dengan kereta itu cukup lebar dan ada perbedaan ketinggian. Itu menyulitkan pengguna, terutama yang berkebutuhan khusus, dan mungkin menjadi hal yang menarik buat diperbaiki. Bukan cuma menarik, tapi secara mendasar harus diperbaiki. Penyediaan fitur-fitur yang di masa lalu tidak pernah dipikirkan. Tactile tiles, peningkatan jumlah eskalator, peningkatan jumlah lift, penyediaan fasilitas-fasilitas publik seperti mungkin di masa lalu ketersediaan baby care room atau accessible toilet itu bukan suatu yang mendesak, tapi seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan harus dijawab, dan salah satu yang menarik untuk ditingkatkan dari apa yang ada sekarang adalah fitur-fitur seperti yang saya sebutkan barusan. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih atas jawabannya, sudah sangat menjawab. Sama-sama. Terima kasih, Patrice. Kayaknya akan ada yang bertanya lagi. Priscilla? Oh, ada Farhan. Silakan Farhan. Baik, apakah suara saya terdengar, Mas? Kedengaran dong. Oke, selamat siang Mas Akbar. Terima kasih materinya sangat membantu. Perkenalkan saya Farhan. Saya di sini sedang mengerjakan pra-TA itu tentang stasiun. Nah, di kasus stasiun saya itu dia stasiun yang akan dibangun di jalur yang baru direncanakan gitu, Mas. Jadi jalurnya itu belum ada, tapi sudah direncanakan. Nah, itu kalau dari pengalamannya Mas Akbar mungkin sudah pernah mengerjakan yang kasus seperti itu tantangannya apa saja ya Mas? Dan hal-hal yang harus saya kasih perhatian lebih gitu dalam kasus pembuatan stasiun di jalur baru. Terima kasih Mas. Oke. Jadi kalau untuk jalur baru, pertama yang perlu kita pertimbangkan menurut saya adalah integrasi dengan infrastruktur service. Jadi entah itu di bawah tanah atau di permukaan atau di atas, bagaimana integrasi antar servicesnya. Saya bicara utility, sanitary, drainage, electrical, itu terintegrasi dengan baik dengan fasilitas transportasi yang kita rencanakan. Di samping itu juga integrasi dengan jalan. Perencanaan jalan ke depannya menentukan bagaimana efektivitas penggunaan fasilitas transportasi itu terkait dengan perpindahan antar satu moda dengan moda lain. Jadi, bagaimana jalan itu dirancang, bagaimana road network-nya atau jaringan jalan yang akan dirancang, itu menjadi kesempatan dan tantangan buat menentukan di mana titik-titik entrance harus kita
harus kita tentukan. Dan seperti apa perkembangan ke depannya. Ini terkait dengan master plan pengembangan kawasan, apa yang diproyeksikan akan dibangun di masa depan di kawasan itu. Kalau akan dibangun kawasan komersial, responnya seperti apa? Umumnya kawasan komersial ingin punya titik entrance yang terintegrasi dengan commercial area, dengan mixed use development. Kalau residential seperti apa? Tentunya kita nggak mau ada entrance yang tepat berada di depan rumah kita. Jadi bagaimana kita merespon kebutuhan itu atau kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi terkait dengan kawasan, seperti apa kawasan itu akan dibangun, terkait dengan fungsi penunjang infrastruktur, apa saja yang direncanakan di sana dan bagaimana kita bisa membuat infrastruktur pendukung itu terintegrasi dengan sebaik mungkin dengan apa yang kita rencanakan. Mungkin seperti itu tantangannya. Terima kasih Mas, sudah sangat menjawab. Terima kasih Farhan. Ada lagi yang mau bertanya? Graciela, silakan Grace. Suara saya terdengar? Kedengarannya. Ya. Baik, untuk pertanyaan saya, perkenalkan, saya Graciela dari mahasiswa Pratea. Kemudian Pratea saya mengambil untuk terminal, Mas. Tadi di awal disebutkan bahwa bangunan untuk transportasi ini menjadi bangunan yang ramah lingkungan, begitu kan, Mas, untuk mendukung kebutuhan di jangka panjang. Nah, mungkin saya ingin tahu, mungkin di desain dari Mas Akbar sendiri dicontohkan bagaimana desain ramah lingkungan tersebut diterapkan dalam desain transportasi publik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karena saya mengambil terminal begitu kan Mas, dan saya terpikir untuk menggabungkan terminal tersebut dengan ruang publik. Kira-kira mungkin nggak sih Mas, terminal ini dapat dijadikan sebagai suatu bangunan yang lebih inklusif dari segi penggunaannya, karena terminal kebanyakan itu adalah terminal yang eksklusif bagi pengguna saja, seperti itu, Mas. Oke. Kalau untuk pertanyaan pertama, sorry saya lupa barusan pertanyaan pertama. Ya. Maaf, tolong diulang. Ya, mungkin sedikit aja, Mas. Desain yang ramah lingkungan. Oke. Desain yang ramah lingkungan. Oke. Balik lagi ke aspek environmentally sustainable design ya. Jadi membangun desain yang ramah lingkungan pada dasarnya adalah meminimalisir penggunaan energi. Itu yang saya garis bawahi berdasarkan pengalaman saya. Caranya bisa beragam. Kalau sebagai arsitek kita bisa merespon dari segi, maaf ada anak saya itu, dari segi penghawaan, entah itu dengan passive cooling, kita bisa mendesain sesuatu yang mempunyai sirkulasi udara yang baik, menggunakan cross ventilation principle, atau bisa minimalisir penghawaan penghawaan buatan dengan menggunakan fan tanpa harus bergantung pada air conditioning, atau kalaupun kita bergantung pada air conditioning, kita bisa merencanakan dengan seoptimal mungkin sehingga kita tidak menggunakan atau mengakibatkan beban berlebih untuk kepentingan penghawaan. Itu dari segi penghawaan. Dari segi pencahayaan, tentunya kita butuh uniformity, kita butuh perencanaan pencahayaan yang baik, yang bisa juga disimulasikan menggunakan alat dan teknologi yang ada, sehingga titik-titik di mana kita menentukan posisi lampu, ketinggian lampu, kekuatan lampu, itu bisa menghasilkan pencahayaan yang cukup baik. Ditambah lagi dengan pencahayaan
alami dengan penggunaan clerestory atau side windows maupun skylight yang juga bisa mengurangi kebutuhan pencahayaan terutama di siang hari. Pencahayaan, penghawaan, apa lagi ya? Kalau untuk penggunaan untuk bangunan mungkin pemilihan material yang um, heat absorbennya rendah atau tidak tidak ya konduktivitas panasnya itu rendah, baik itu kaca maupun blockwork atau konkrit, beton dan sebagainya. Mereka mempunyai nilai-nilai yang bisa secara kuantitatif kita gunakan untuk menentukan seberapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menjamin kenyamanan internal bangunan. Di sisi lain juga kita bisa menggunakan alat-alat yang rendah emisi, material yang emisinya rendah, itu juga mengurangi pengaruh buruk terhadap pengguna. Pemilihan alat-alat yang rendah penggunaan energinya, jadi ada pasti di setiap negara punya standar seperti apa tingkat penggunaan energi satu alat, dan kita bisa mensyaratkan dalam spesifikasi yang kita buat atas proyek tersebut bahwa peralatan yang harus digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut untuk pemenuhan standar minimal green building misalnya. Atau kalau dari sisi penggunaan air kita bisa memilih dan menspesifikasikan ya lebih tepatnya fixtures, sanitary fixtures yang penggunaan airnya lebih rendah atau terkontrol. Jadi banyak hal-hal yang teknis yang bisa kita aplikasikan ke dalam bentuk spesifikasi untuk meningkatkan tingkat keramahan lingkungan bangunan yang kita desain. Itu jawaban saya untuk yang pertama. Nah, saya lupa yang kedua. Kedua apa ya? Oh, maaf. Iya, saya lupa yang kedua, maaf. Tolong diingatkan lagi. Iya, baik, Mas. Pertanyaan yang kedua itu, apakah mungkin bahwa bangunan terminal itu dapat digunakan untuk semua? Nah, oke. Kalau kita bandingkan antar terminal dan bandara misalnya, waktu yang dihabiskan penggunanya di kedua mode transportasi itu berbeda. Jadi ada masa tunggu yang harus dihabiskan pengguna di bandara yang menuntut kita untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan itu. Misalnya dicontohkan di Changi, jadi kalau kita early check-in, kita masih bisa menghabiskan waktu dengan keliling di bandara itu tanpa merasa bosan, menjadikan bandara itu sebagai bagian dari aktivitas keseharian. Bahkan masyarakat di Singapura seringkali menghabiskan, ya kedengarannya jelek sih, tapi menghabiskan waktunya di bandara untuk keperluan konsumtif. Jadi selain buat menghabiskan waktu juga bisa jadi financially income generating. Tapi kalau hal yang sama kita coba terapkan di terminal bis, agak sulit karena perpindahannya sangat cepat. Kita menunggu bis berangkat itu mungkin waktu yang kita habiskan tidak lebih dari 1 jam, setengah jam. Itu pun tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuat terminal itu lebih ramah pengguna dengan mengintegrasikannya dengan fasilitas-fasilitas lain. Jadi
bukan dengan cara menciptakan ruang publik, tapi membawa ruang publik itu terintegrasi dengan terminal bis. Mungkin itu lebih tepat karena aktivitas transitional activity-nya itu kecil singkat di terminal bis. Jadi mungkin bagaimana terminal bis itu berinteraksi dengan bangunan sekitarnya yang lebih menjadi yang mungkin menjadi kesempatan untuk menjadikan terminal bis itu sebagai ruang beraktivitas publik gitu. Terima kasih Mas, sangat jelas sekali. Terima kasih Krisela. Masih ada yang akan bertanya pada Mas Akbar? Nisrina. Silakan Nisrina. Ya, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Nisrina, saya mahasiswa Pratea. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah apa saja hal-hal menarik yang perlu diperhatikan dalam proses mendesain fasilitas komersial seperti pusat perbelanjaan yang berada di kawasan AeroCity dan terintegrasi langsung dengan bandaranya. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Oke. Terima kasih. Jadi aktivitas komersialnya harus sirkulasinya. Jadi pada dasarnya yang harus dititik beratkan pada fasilitas transportasi itu sirkulasi. Jadi bagaimana membuat fasilitas komersial yang menarik sebagai penunjang AeroCity adalah yang berorientasi pada sirkulasi penggunanya. Jadi bagaimana retail spaces itu didesain merespon pola sirkulasi pengguna. Jadi bagaimana pengguna datang dari sisi departures atau dari sisi mungkin AeroCity itu sendiri menuju ke terminal, menggunakan fasilitas apa menuju ke sana, melalui titik apa. Retail-retail yang didesain sebaiknya merespon pola sirkulasi tersebut supaya satu, ruang-ruang komersial dan retail itu berfungsi dengan optimal atau bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Dua, juga memberikan pengalaman ruang yang menarik bagi pengguna sehingga tidak sekadar menjadi tambahan yang tidak berinteraksi secara langsung dengan keseharian aktivitas di airport tersebut. Apa menjawab pertanyaannya? Iya, sudah menjawab, Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama. Krisela akan membuat fasilitas komersial di ya, betul ya. Iya, betul, Bapak. Kalau boleh tanya sekira saja, akan menempel di bandaranya atau menjadi building yang terpisah kira-kira? Bayangannya. Bayangannya sih terpisah sih, Pak, langsung di dalam bandaranya. Oke. Sehingga kan tadi ya berarti pertimbangan yang disampaikan Mas Akbar sangat penting ya, artinya bangunan Anda harus berrelasi secara dalam hal sirkulasi dengan bandaranya. Kalau lebih begitulah. Contoh kasus yang menarik yang mungkin bisa ditelaah itu kalau untuk kasus bangunan yang independen terhadap terminalnya adalah Jewel di Changi. Itu bangunan yang didesain secara masif, ukurannya besar, mewadahi banyak sekali aktivitas di dalamnya, tapi mudah dijangkau dan terhubung satu sama lain dan bisa dijangkau melalui terminal-terminal yang ada kecuali terminal 4 yang memang posisinya remote. Jadi bagaimana penumpang berinteraksi, bagaimana early check-in yang dilakukan penumpang memberi peluang untuk penumpang itu sendiri atau pengguna atau tenant untuk memanfaatkan peluang itu untuk mengembangkan usaha mereka, itu hal-hal yang bisa diamati dari contoh kasus tersebut mungkin.
Ya, siap Mas. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Mungkin bisa kita akhiri sesi hari ini. Sudah menunjukkan pukul 12.25 ya. Pertama, terima kasih sekali Mas Akbar untuk kesempatan atau presentasinya, sharingnya hari ini sangat bermanfaat, membuat kita semakin terbuka tentang aspek-aspek perancangan dalam seluruh karya sektor. Dan juga terima kasih pada Pak Hari, Pak Agus, dan Pak Junet yang bergabung di forum ini. Juga pada teman-teman mahasiswa, terima kasih untuk diskusinya. Kita harapkan bahwa dengan forum semacam ini, wawasan kita tentang perancangan yang lebih aplikatif gitu semakin baik dan membuat karya kita semakin berbobot. Mungkin begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Agus, Pak Hari, atau Pak Junet, atau Mas Akbar sebelum kita tutup forum ini. Ya, saya coba mau mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang sudah saya share bisa bermanfaat, bisa memberi nilai tambah untuk perencanaan atau untuk kedepannya bagi teman-teman mahasiswa yang akan masuk ke dunia profesi nanti. Terima kasih juga kesempatannya yang sudah diberikan oleh Pak Hari, Pak Labdo, Pak Agus, Pak Jonet. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu secara langsung, terus bisa tukar pikiran lebih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Akbar dan Bapak Bapak dosen yang lain serta teman-teman mahasiswa. Izin saya tutup forum ini. Semoga semua yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menambah kualitas karya mahasiswa nantinya. Izin saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.